Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marlia Yusdarti, guru biologi di SMA Negeri 63 Jakarta, sekaligus mahasiswa PPG Angkatan Ketiga tahun 2021 di Universitas PGRI Madiun. Pada hari ini, Senin, tanggal 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara daring di SMA Negeri 63 Jakarta. Berikut adalah videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, apa kabar semuanya pada siang hari ini? Baik, Bu. Oke, baik ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan biarpun belajarnya dalam kondisi PJJ kita dapat memahami materi dengan baik. Ya, kondisi di luar sedang hujan, jadi agak sedikit berisik karena Ibu masih di sekolah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau ngecek dulu kehadirannya ya. Nanti silahkan dilihat yang belum absen. Oke, ini yang sudah absen baru Wilda Maulida. Oke, kita lihat lagi ke bawah di sini. Yang belum absen, Ibu langsung absenin di sini ya. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau minta dulu satu orang untuk memimpin doa. Ibu minta Devin saja untuk memimpin doa. Silakan Devin. Semuanya, sebelum kita memulai biologi pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Devin karena sudah mau pimpin doa. Baik, hari ini Ibu akan menjelaskan materi kelanjutan dari materi minggu lalu mengenai virus. Nah, Ibu akan share screen dulu materinya. Oke, sudah terlihat? Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Oke, Sudah, Bu. sudah terlihat ya? Baik. Nah, untuk materi pada siang hari ini, kita akan belajar tentang peranan virusnya. Nah, sekarang sebelum Ibu lanjut, Ibu akan menyampaikan dulu KD-nya. Ya, jadi KD dalam pembelajaran ini adalah menerapkan pemahaman tentang virus, berkaitan tentang ciri, replikasi, dan peran virus dalam aspek kesehatan masyarakat. Nah, di sini yang kita akan bahas tentang perannya. Ya, lalu nanti untuk KD keterampilannya adalah menyajikan data tentang ciri, replikasi, dan peranan virus dalam aspek kesehatan dalam bentuk model atau carta. Ini indikatornya. Jadi yang akan masuk ke dalam indikator peranan virusnya ada 4 indikator pengetahuan dan 2 indikator keterampilan. Ini ya, Ibu tidak bacakan satu-satu. Cukup disimak saja. Oke, selanjutnya sebelum Ibu mulai, Ibu ada video yang bisa kalian simak, ya. Silakan disimak dulu ya. Sepuluh virus mematikan yang ada di bumi. Sejak sebelum manusia berevolusi ke dalam bentuknya yang paling modern, manusia telah berperang dengan virus mematikan yang jenisnya tidak sedikit. Untuk mengurangi penyebarannya yang cenderung mudah dan cepat, manusia telah membuat berbagai vaksin dan juga antivirus. Suaranya Mulai terdengar? dari teknik pengobatan kuno hingga pengobatan modern. Semakin berkembang teknologi pengobatan dan pengetahuan, semakin banyak orang yang sembuh dari infeksi virus mematikan. Namun, meskipun zaman semakin maju, manusia belum sepenuhnya bebas dari virus. Saat ini, masih banyak virus yang hidup di antara manusia. Bahkan virus yang berkembang ke dalam bentuk baru dan menyebabkan jutaan jiwa meninggal setiap tahunnya. Apa saja? Yuk simak infonya. Kan tadi dari video sudah dilihat semuanya tuh merugikan, bisa menyebabkan penyakit. Kira-kira
ada nggak yang bisa menguntungkan bagi manusia si virus? Mungkin ada, Bu. Ada, oke. Kalau yang dari saya simak tadi, salah satunya itu hantavirus, yang dimana disebabkan oleh tikus dari kotorannya ataupun air liurnya, yang dimana kalau hantavirus itu kan disebabkan oleh tikus. Dengan adanya hantavirus ini, pola pikir dari manusia itu bisa berubah dan menjadi pribadi yang lebih bersih lagi. Seperti itu, Bu. Oke, bagus ya. Ada lagi mungkin peranan virus yang mungkin ada salah satu sisi yang bikin virus tuh nggak selamanya merugikan kok, ada yang menguntungkan juga kok gitu. Kira-kira apa yang pernah kalian dengar? Baik, kalau belum ada, mungkin setelah ini bisa tahu ya peranan virus yang menguntungkan tuh apa gitu ya. Ini Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, jadi ada 6 tujuannya berdasarkan indikator yang sudah Ibu uraikan di awal tadi. Ya, jadi nanti ada kegiatan diskusi dan tanya jawab. Nanti kalian di sana bisa menjelaskan bagaimana cara menghindari infeksi virus, terus mengidentifikasi virus yang berbahaya dan merugikan, terus dampak positif dan negatif dari virus. Lalu nanti dampak serangan virus terhadap perkembangan ekonomi, sosial, dan masyarakat, termasuk juga kalian mampu mengkomunikasikan. Jadi nanti ada presentasi, ya, mengkomunikasikan bagaimana sih cara menghindari diri dari bahaya virus, gitu ya. Nanti di akhir ada penugasan membuat makalah. Baik, Ibu lanjut ya. Nah, tadi pertanyaan Ibu, apakah semua virus itu merugikan? Itu kita akan bahas di sini. Jadi, tidak semua virus itu merugikan. Ya, ada beberapa dampak positif dengan adanya virus. Jadi, Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini tidak semerta-merta tanpa tujuan. Ya, semuanya itu ada tujuannya. Entah yang kita pikir nyamuk itu nggak ada tujuannya kali, cuman gigit kita terus bentol, gatel. Siapa bilang nyamuk tidak punya peranan? Gitu ya. Dalam kehidupan di bumi, ketika nyamuk punah, maka ekosistem yang lain akan terganggu. Gitu. Begitu juga dengan adanya virus. Nah, terus apakah ada peran menguntungkan virus? Nah, kita akan lihat nih di sini. Ya, jadi virus itu memiliki beberapa peran menguntungkan. Salah satunya adalah bisa digunakan sebagai rekayasa genetika. Itu ya. Pada saat ini banyak sekali proyek bioteknologi yang memanfaatkan rekayasa genetik. Nah, salah satunya ini untuk terapi gen. Nah, contohnya adalah retrovirus. Retrovirus itu salah satu anggotanya adalah HIV. Nah, di sini retrovirus digunakan untuk vektor dalam memasukkan gen pengkode enzim AD. Ya, gen pengkode enzim AD ini buat apa sih? Di sini kalau seseorang yang terkena HIV, yang diserang apa? Pernah dengar nggak tentang HIV? Penyakit imunitas. Penyakit imunitas, iya betul. Ya, jadi HIV itu tadi di awal di video yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus yang mengakibatkan berkurangnya atau menurunnya kekebalan tubuh seseorang, gitu ya. Nah, di sini gen pengkode enzim AD ya diserang oleh virus. Nah, nanti ada rekayasa genetika yang harusnya si limfositenya itu diserang habis-habisan, itu bisa dihambat akibat proses rekayasa genetika untuk terapi gen. Lalu yang kedua nanti adalah pembuatan vaksin. Ya, sekarang lagi tren nih ya vaksin. Siapa di kelas ini yang sudah vaksin 2 kali? Ada yang sudah vaksin 2 kali?
Oke, ada ya. Beberapa sudah ada yang vaksin 2 kali. Nah, vaksin itu apa sih? Ada yang tahu nggak vaksin itu apa? Coba Ibu tanya ke Nabila Nurul Alifah. Vaksin itu apa sih? Vaksin mungkin semacam obat antigen gitu kali ya, Bu. Obat antigen. Oke, boleh. Yang lain punya pendapat lain mungkin. Apa sih vaksin itu? Masa kalian mau aja disuntikin vaksin gitu, tapi kalian nggak tahu vaksin itu apa? Vaksin itu adalah zat yang sengaja dibuat untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh dari penyakit tertentu sehingga bisa mencegah terjangkit dari penyakit tertentu tersebut. Oke, betul. Tadi yang jawab Armelia ya? Iya, Bu. Iya, benar. Ini Armelia sudah baca ya. Jadi, vaksin adalah suatu zat ya yang memang sengaja dibuat. Nah, zatnya itu apa sih? Zatnya itu berupa virus. Jadi memang sengaja virus dimasukkan ke dalam tubuh kita agar tubuh kita kebal, gitu ya. Ada istilah sekarang tak kenal maka tak kebal, ya. Jadi tubuh kita dikenalkan dulu virusnya. Ketika tubuh kita kenal dan tubuh kita tahu itu mengandung bahaya, maka tubuh kita bisa menghasilkan antibodi untuk melawan virus itu ketika suatu saat si virus itu mau masuk ke dalam tubuh kita, gitu. Jadi kayak kita nih udah prepare gitu, di tubuh kita udah prepare. Hati-hati ini buronan gitu. Buronan ini perampok yang akan masuk ke dalam rumah kita. Kita udah tahu dia perampok, maka suatu ketika perampok itu datang, tubuh kita sudah tahu gitu ya. Kita yang ada di rumah udah tahu, oh ini rampok. Kita bisa mengantisipasi dengan tidak buka pintu atau lapor polisi. Begitu juga dengan sistem kekebalan tubuh kita. Gitu. Ketika tubuh kita tahu itu virus, maka tubuh kita akan menyiapkan antibodi untuk melawan si virus itu. Dan yang kedua, ketika tubuh kita sudah kenal, maka efek yang ditimbulkan apabila virus itu masuk itu akan lebih kecil. Gitu ya. Kemarin tuh ada kasus Deddy Corbuzier, tahu ya? Tahu nggak Deddy Corbuzier? Ya, dia tidak vaksin. Ketika dia tidak vaksin, dia terkena infeksi COVID ya. Maka pada saat masuk ke tubuhnya dia, kemarin dia sempat katanya hampir meninggal, katanya kan, karena ada badai sitokin dalam tubuhnya. Itu salah satu efek itu, karena tubuhnya nggak kenal gitu. Akibatnya apa? Respon imunnya berlebihan dalam menanggapi itu. Akibatnya menyerang dirinya sendiri gitu. Yang menderita siapa ya? Dirinya sendiri gitu. Jadi vaksin itu memang sengaja dibuat agar kita kebal, karena tubuh bisa menghasilkan antibodi yang tepat untuk melawan si virus tersebut gitu ya. Selanjutnya, peran yang menguntungkan lagi adalah untuk pemberantasan hama. Nah, ini beberapa petani sekarang sudah mulai menggunakan pemberantasan hama mengandalkan virus, yaitu namanya bakulovirus. Nah, kalau virus yang ini apakah dia akan merusak tanaman? Jawabannya tidak, karena ini yang akan dia serang adalah infeksi dari serangga. Gitu. Jadi ketika serangga ingin menyerang tanaman pertanian, nggak bisa, karena ada si virus tadi yang nantinya akan masuk ke dalam tubuh si serangga, sehingga si serangganya itu yang nanti kena infeksi. Jadi tanamannya nggak rusak. Gitu. Lalu yang keempat, bisa juga dipakai untuk membuat perangkat elektronik. Nah, di sini dia menggunakan virus untuk pembuatan kapasitor atau alat untuk menyimpan energi listrik. Itu bisa memanfaatkan virus. Lalu yang kelima ya. Yang kelima adalah untuk produksi interferon. Ya, interferon itu apa? Interferon adalah senyawa
yang digunakan untuk mencegah replikasi virus di dalam sel induk. Bentuknya tuh kalau kita pikir-pikir mirip-mirip dengan antibiotik. Itu kalau antibiotik kan untuk bakteri, kalau interferon itu untuk menghadapi virus. Dan yang terakhir ini adalah untuk pembuatan hormon insulin. Ada yang tahu hormon insulin itu hormon apa? Pernah dengar nggak? Hormon insulin itu apa? Hormon yang menjaga apa itu? Kemanisan gula darah nggak, Bu? Kemanisan. Gula darahnya manis ya. Oke. Maksudnya Devin mungkin yang menjaga kadar gula darah gitu ya. Iya, Bu. Oke, benar ya. Jadi hormon insulin sebenarnya tubuh kita bisa memproduksi sendiri melalui pankreas. Namun pada beberapa orang dengan kondisi punya penyakit diabetes mellitus atau sakit gula kita sebutnya ya, maka produksi hormon insulinnya tidak maksimal karena bagian pankreasnya itu bermasalah gitu ya. Nah, di sini virus punya peranan positif bagi pembuatan hormon insulin. Ini tekniknya sama dengan menggunakan rekayasa genetika. Di sini dia caranya itu adalah mencangkokkan virus penyebab kanker. Loh Bu, kan itu kan kanker Bu, kenapa dicangkokin ke manusia, tujuannya buat apa gitu. Nah, disinilah yang dia rekayasa gitu. Jadi virus penyebab kanker itu kan punya sifat yang terus membelah ya. Jadi ketika dia selalu membelah, ini yang dimanfaatkan oleh orang untuk melakukan rekayasa. Di sini dia mengkombinasikan virus ini dengan bakteri gitu. Nanti dia kombinasikan, nanti hasilnya adalah bakteri yang nanti berkembang biak ya, berkembang biak untuk menghasilkan produksi insulin, karena ada gen dalam tubuh si bakteri yang nantinya akan direkayasa untuk bisa menghasilkan insulin gitu. Jadi insulinnya bisa diproduksi terus. Namanya sel kanker kan selalu membelah tuh, yang harusnya dia jadi kanker, tapi karena tadi yang disisipkan adalah gen penghasil hormon insulin, maka itu yang nantinya akan digunakan oleh si virus untuk selalu menggandakan diri. Akhirnya nanti produksi insulinnya menjadi pulih kembali gitu ya. Nah, itu kan tadi peran menguntungkan. Di antara peran-peran yang menguntungkan tadi ada beberapa peran merugikan ya. Ada yang masih ingat nggak dari video yang tadi di awal? Peran merugikannya apa aja sih? Coba Ibu tanya Wilda. Tadi penyakit-penyakit apa aja sih yang disebabkan oleh virus? Ada HIV, cacar air, rabies. Oke, kalau HIV tadi penyakitnya namanya apa? Ada yang masih ingat? Kepanjangannya atau penyebab? Kalau HIV itu kan virusnya. Nih jangan sampai salah nih. HIV itu virusnya, terus penyakitnya namanya apa? AIDS. AIDS ya. AIDS ya. Oke. Selain yang tadi udah disebutin Wilda, tadi kan ada HIV, ada rabies, cacar air. Kalau cacar air semuanya udah pernah kena ya? Sudah. Oke. Terus apalagi yang belum disebutkan tadi? Kan ada 10 tuh. Ada apa lagi? Retovirus, terus hantavirus, SARS-CoV. Nah, SARS-CoV itu virus apa sih itu? Ini yang sekarang lagi menjadi pandemi. Virus Corona. COVID itu penyakitnya. Jangan ketuker ya. Jadi Corona nama virusnya ya, dia punya penyakit namanya COVID. COVID itu penyakitnya gitu ya. Terus apalagi ya? Tadi yang belum disebutin. MERS-CoV. Terus ada Ebola. influenza dan Ebola. Oke.
Nah, ini ya ada beberapa. Jadi virus itu kalau yang di video di awal tadi kan rata-rata menyerang hewan atau manusia ya. Nah, untuk yang lainnya bisa nggak? Dia bisa menyerang tumbuhan nggak? Jawabannya bisa. Itu ya. Ada beberapa virus yang menyerang tumbuhan. Di sini ada contoh-contohnya. Di sini ada TMV. TMV ini tobacco mosaic virus, penyebab penyakit mozaik pada tanaman tembakau. Terus ada CPVD ya. Di sini jeruk ya. Kalau kena CPVD dia warnanya jadi seperti ini, rasanya juga jadi nggak enak ya. Terus ini ada juga bunga tulip yang terserang virus mozaik ya, untuk yang di tumbuhan. Lalu ada tanaman turnip ya atau lobak, daunnya menggulung. Jadi kalau daun menggulung itu bukan cuma karena kepanasan, bisa juga karena ada infeksi virus. Terus daun anggrek ada bercak-bercaknya, tanaman tomat juga. Nah, yang terakhir yang sering bikin petani gagal panen adalah virus tumoro gitu ya. Ini biasanya menyebabkan padinya jadi produksinya tidak bagus, jadi kopong. Nah, ini ada beberapa virus juga yang dapat menyebabkan penyakit gitu ya. Ini virus-virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Baik, kalau begitu ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau belum ada yang mau ditanyakan, Ibu akan kasih tema diskusi. Jadi ini Bu stop dulu ya. Ibu akan share LKPD. Sudah kelihatan LKPD-nya? Oke, sudah kelihatan ya. Baik, di sini ada LKPD. Nah, di dalam LKPD ini Ibu sudah sajikan 3 masalah ya. Ada 3 masalah mengenai virus. Di sini ada teori singkatnya. Nah, di sini ada kegiatannya. Nah, di kegiatan ini ada 3 topik yang akan kita angkat. Yang pertama mengenai HIV dan AIDS. Lalu ada lagi nanti tentang corona, dan terakhir tentang Ebola. Oke, untuk yang kegiatan 1 nanti di sana ada video YouTube di LKPD-nya. Nanti tinggal ngeklik barcode-nya aja ya, jadi nggak perlu di-scan, tinggal klik barcode-nya, nanti akan otomatis terintegrasi ke YouTube karena sudah Ibu linkkan. Gitu ya. Untuk kegiatan 1, nanti di kegiatan 1 itu ada pertanyaan. Yang pertama, bagaimana HIV itu menular? Itu nanti di video ada. Terus yang kedua, mengapa HIV tidak langsung terdeteksi ketika terpapar? Yang ketiga nanti apakah sudah ada vaksinnya? Yang keempat, kenapa banyak kalangan homoseksual dan pengguna narkoba yang menjadi ODA? ODA itu orang dengan HIV AIDS, singkatannya ODA. Yang terakhir, di situ bagaimana cara kerja obat antiretroviral di situ ya. Untuk yang kegiatan 2 nanti ada masalah juga di sini, masalahnya tentang corona. Ini sudah Ibu rangkum dari beberapa sumber. Nanti silahkan dibaca lalu dijawab pertanyaannya. Ini ya. Selanjutnya untuk yang ketiga juga sama, ada tentang virus Ebola ya. Ini materinya mengenal sejarah virus Ebola. Lalu setelah dibaca nanti kalian bisa jawab pertanyaannya ya. Jadi setelah ini nanti kalian akan Ibu masukkan ke breakout room yang ada di Zoom meeting ini ya. Silakan nanti setelah Ibu setting breakoutnya, ini lagi Ibu setting, nanti kalian tinggal masuk ke roomnya, Ibu langsung masukin. Oke, sebentar Ibu setting dulu breakoutnya.
Silahkan masuk ke roomnya masing-masing. Ibu kasih waktu kurang lebih 30 menit untuk berdiskusi. Oke, kelompok 1. Ada yang mau ditanyakan mungkin terkait materinya? LKPD sudah Ibu share ya? Oke, kelompok 1 ini lagi bikin PPT. Ini yang edit Zidan ya? Saya Bu Nadia. Nadia, Bu. Ini kelompok 1 Wilda, sebentar Ibu catat dulu ya. Wilda, Zidan, sama Nadia Sofiani. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau nggak ada, Ibu yang tanya ya. Penyakit AIDS itu kayak apa sih? Penyakit yang menyerang imun, Bu. Yang menyerang imun. Kira-kira orang yang kena HIV itu kayak apa sih? Ada tanda-tandanya nggak? Lemes kali, Bu, sama suka sakit-sakitan. Iya, betul ya. Lemes ya, karena dia kekebalan tubuhnya diserang. Terus gampang sakit. Sakit. Gampang sakit, gampang capek, panas badannya gitu ya. Oke. Terus penularannya bagaimana sih? Kalau kita bersentuhan sama orang yang kena HIV, kita salaman, kira-kira bisa tertular nggak? Enggak, Bu. Nggak. Atau kita duduk sebelahan sama orang yang HIV, bisa nggak? Enggak juga. Nggak. Pelukan nggak juga ya? Oke. Terus yang bisa bikin menular kayak apa? Kegiatan apa? Pakai jarum suntik ganti-gantian. Ya, makanya jarum suntik bergantian ya, benar. Jadi kenapa sih identik? Kalau Ibu sih bilangnya ya, HIV itu kalau kitanya baik-baik aja kita nggak bakalan kena. Kalau Ibu ya, prinsipnya gitu. Kalau kita baik-baik aja kita nggak pakai narkoba, kita nggak tindik-tindik pakai anting di hidung, di alis, di kuping gitu kan. Kita nggak tahu tempat tindik itu steril atau enggak jarumnya gitu kan. Terus kita nggak pakai narkoba kan salah satunya ada yang pakai suntikan ya gitu. Kalau kita anak baik di rumah aja nggak kenal narkoba pastinya, dan insya Allah nggak kena penyakit HIV gitu. Oke, ini udah bagus, silahkan dilanjutkan ya. Untuk diskusinya Ibu akan coba pindah ke room kelompok 2. Oke, dilanjutkan lah ya. Iya. Ibu. Ya, oke, kelompok 2. Ini tentang corona nih, materinya kan baru ya. Corona. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait corona? Sekarang di DKI kemarin sempat turun, sekarang malah naik lagi nih angkanya. Kemarin tanggal berapa sih? 17. Naik lagi sekarang angka COVID-nya. Iya ya, Bu ya. Sempat turun lumayan. Bagaimana sih cara kita untuk menghindari diri biar nggak terkena corona? Yang pertama sih taatin prokes. Yang kedua, kalau ada kesempatan vaksin, segera vaksin. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyain dulu? Alhamdulillah sudah jelas, Bu. Sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, Ibu yang mau tanya lagi deh terkait corona. Nah, di topik kalian tuh ada tadi ya, apakah corona itu sama dengan flu biasa? Beda, Bu. Oke, beda. Bedanya apa? Bedanya, kalau corona ini dia itu mempunyai dampak yang lebih berbahaya ketimbang flu biasa, Bu. Yang dimana itu merusak sistem pernapasan, terutama di bagian paru-paru. Oke, betul ya. Jadi kalau flu hanya sekitar organ pernapasan atas ya, hidung, tenggorokan.
gitu. Sedangkan kalau corona dia sasarannya ke paru. Oke, baik. Ini kayaknya sudah 30 menit ya. Ibu akan sudahi aja di breakoutnya. Ibu akan close. Silakan nanti langsung balik ke roomnya masing-masing ya. Oke, untuk diskusinya sudah selesai. Selanjutnya adalah untuk dipresentasikan hasil diskusinya. Ya, nanti silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan di depan teman-temannya, dan teman-temannya boleh bertanya atau menanggapi, dan Ibu nanti akan konfirmasi di akhir setelah 3 kelompok tersebut yang mempresentasikan. Silahkan. Oke, silahkan dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai virus HIV. Itu saja yang bisa kami presentasikan. Apakah ada pertanyaan? Oke, ada yang mau bertanya? Gak ada yang bertanya? Pada awalnya, virus corona merupakan virus yang menyerang hewan. Namun seiring berjalannya waktu, virus ini juga dapat menyerang manusia. Jelaskan mengapa penyebaran virus corona dapat terjadi dari manusia ke manusia. Nah, jadi penyebaran virus corona dari manusia ke manusia dapat terjadi akibat adanya droplet. Penularan virus COVID-19 bisa terjadi saat seseorang menyentuh barang yang mungkin saja sudah terkontaminasi oleh droplet orang lain. Lalu, virus tersebut berpindah ke hidung, mulut, atau mata dari sentuhan barang yang terkontaminasi tadi. Bisa juga akibat percikan langsung melalui kontak fisik. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Arini Fitria. Pertanyaan aku, mengapa virus COVID-19 lebih berbahaya dari flu biasa? Jawabannya, sebelum ditemukannya vaksin, COVID-19 lebih berbahaya karena dapat merusak sistem pernafasan, terutama bagian paru-paru. Sampai di sini materi saya dengan Devin. Sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan, ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Oke, silakan Armelia. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apa sih droplet itu? Bisa saya jawab, insya Allah. Jadi droplet itu istilah yang digunakan dalam mungkin bidang biologi ataupun bidang kesehatan, yaitu percikan yang berasal dari dalam tubuh kita, seperti saat kita bersin ataupun saat seperti bersin seperti itulah. Ya, sama droplet itu merupakan cairan atau cipratan liur yang dikeluarkan seseorang dari hidung atau mulut saat bersin, batuk, bahkan berbicara. Oke, betul ya. Jadi itu Mbak Ibu konfirmasi lagi. Sudah jelas Armelia? Iya Bu, jelas. Terima Oke. kasih atas jawabannya. Oke, ada lagi mungkin temannya yang mau menyampaikan pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan ditutup. Terima kasih untuk pertanyaan dan perhatian dari teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih applause untuk penampilan kelompok 2. Oke, baik. Ibu akan konfirmasi terkait jawaban kelompok 1, 2, dan 3. Jadi untuk yang pertama tentang HIV. Jadi benar yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 terkait HIV. Jadi menularnya lewat darah, cairan tubuh seperti sperma juga, nanah,
itu bisa menjadi media penularan bagi virus HIV gitu ya. Nah, kenapa tidak bisa langsung terdeteksi? Benar juga tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 bahwa virus itu dia akan melihat kondisi tubuh dari si inangnya. Kapan si inangnya itu dalam kondisi lemah? Kalau dia lemah, maka si virus itu yang akan menyerang, gitu ya. Jadi sama kayak corona sih sebenarnya. Kalau kita paparan hari ini, belum tentu juga nanti malam kita langsung ngecek kita positif corona. Enggak. Jadi ada masa inkubasinya, gitu ya. Menunggu dulu dia kapan sih kira-kira si inangnya ini dalam kondisi lemah. Untuk obat antiretroviral, cara kerjanya benar, dia melemahkan si virusnya agar dalam produksi virusnya itu jadi lebih sedikit gitu ya. Jadi untuk mengobatinya sebenarnya obat yang pastinya belum ada, tapi untuk mengendalikan jumlah virusnya itu sudah ada, yaitu obat antiretroviral. Dan obat ini harus diminum terus-menerus, jadi jangka panjang, apalagi untuk ibu hamil ya. Jadi itu untuk mengendalikan jumlah virusnya. Apabila dia dikonsumsi terus terputus, maka dia harus mengulang lagi dari dosis sebelumnya gitu ya. Jadi tidak boleh terputus. Benar ya tadi untuk jawabannya tentang COVID ini materinya masih hangat, bahkan masih berlangsung pandeminya. Jadi penularannya benar lewat droplet. Jadi droplet itu percikan, bisa berasal dari air liur atau dari bersin tadi ya, yang tidak ditutup gitu. Bahkan ada orang yang ngomong aja ngeluarin droplet, ada orang yang kayak gitu. Jadi mungkin terlalu semangat ngomongnya, terus berapi-api keluar deh tuh droplet gitu ya. Makanya kita selama adanya pandemi ini diwajibkan untuk memakai masker gitu ya. Maskernya yang kayak apa Bu? Yang minimal 3 play atau 3 lapis ya minimal. Kalau perlu ditambah dengan masker kain biar rapet gitu. Atau bisa pakai masker KF94 atau KN95. Untuk Ebola awalnya memang menularnya dari hewan ya, dari hewan lalu ke manusia. Faktornya itu kelelawar ya, dan beberapa jenis primata. Media penularannya hampir sama seperti HIV, cuman kalau untuk Ebola lebih ekstrim, bahkan sampai bersentuhan aja orang bisa tertular oleh penyakit Ebola ini. Baju yang bekas dia pakai, tempat duduk yang bekas dia duduk gitu, itu saking berbahayanya virus ini. Dan obatnya belum ada ya, vaksinnya juga masih dalam pengembangan, serta untuk masa inkubasinya itu sangat singkat karena virus Ebola ini tergolong sebagai virus yang kuat. Beda sama HIV. Kalau HIV kan dia virusnya kalem gitu ya. Tahu-tahu dia membunuh pelan-pelan gitu. Bisa muncul gejala ketika dia sudah dalam tahap yang parah gitu ya. Sedangkan kalau Ebola enggak, masuk bisa langsung terpapar. Ketika ada paparan langsung ada gejala, ketika tubuhnya nggak kuat, ya udah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wafat gitu ya. Materinya sudah selesai. Untuk presentasinya kita kasih applause untuk semuanya ya, untuk kita semua. Oke, selanjutnya adalah menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Silakan bagi yang ingin menyimpulkan, apa sih kira-kira yang sudah kita pelajari pada hari ini? Mungkin saya bisa, Bu. Oke, silakan Devin. Kesimpulannya pada hari ini, virus itu banyak banget macamnya, dan ada juga dari kelebihannya yang dimana itu bisa dijadikan rekayasa genetika, pembuatan vaksin, pembuatan hormon insulin, dan lain-lain. Adapun juga itu pengaruh negatifnya yang dimana dapat menyebabkan penyakit antara lain seperti yang tadi di video, seperti HIV yang dapat menyerang imunitas tubuh manusia, Ebola, retrovirus, hantavirus, dan lain-lain. Betul ya yang sudah disampaikan oleh Devin. Jadi
tidak semua virus itu merugikan. Jadi ada sisi positif, yang tadi benar ada yang bisa kita manfaatkan untuk kesejahteraan manusia, salah satunya untuk rekayasa genetik, penghasilan insulin, terus penghasilan vaksin, interferon, dan bisa juga digunakan sebagai pemberantasan hama. Sedangkan untuk yang merugikan, beberapa virus dapat mengakibatkan penyakit pada hewan, tumbuhan, serta manusia. Oke, kelas ini memang luar biasa ya, biarpun sudah sore masih semangat. Baik, untuk sesi terakhir Ibu ada kuis. Oke, sudah kelihatan? Oke, nanti yang bisa silahkan untuk raise hand dan nanti silahkan dijawab pertanyaannya. Oke, kelihatan ya? Oke, silahkan. Oke, silahkan yang ingin raise hand, nanti namanya Ibu catat untuk dapat poin. Oke, Devin, nomor berapa Devin? Oke. Nomor 6 dah, Bu. Nomor 6. Oke. Virus ini pertama kali ditemukan di Zaire. Ebola bukan, Bu? Kita cek ya. Oke, betul ya. 1 poin untuk Devin, silakan. Devin boleh tunjuk temennya mungkin yang mau jawab. Boleh, Bu. Oke, silakan Wilda. tunjuk siapa? Wilda. Wilda. Oke, Wilda. Silakan Wilda, tadi ditunjuk oleh Devin. Mau nomor berapa? Nomor 2 boleh. Nomor 2. Oke. Penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh. Gampang nih. AIDS. Kita coba ya. Oke, betul. Silakan Wilda, tunjuk temennya lagi. Oke, untuk pembelajaran kita pada siang hari ini ternyata bisa dipahami semuanya ya. Skornya 10. Kita lihat jawaban benernya. Oke, ini ya, tadi benar. Nanti pada saat ulangan ada narasinya nih tentang materi ini. Nanti kalian tinggal simak aja, berdasarkan pemaparannya penyakitnya kira-kira ini. Yang penting diingat aja nama virusnya, terus gejala-gejalanya, insya Allah nanti pada saat tes bisa menjawab. Oke, kita kasih plus lagi untuk kelas ini. Oke, baik. Untuk pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Nah, untuk minggu depan materi yang akan disampaikan selanjutnya adalah mengenai paparan tentang tadi peran virus ya. Jadi tadi di awal Ibu sudah kasih tahu ada KD tentang membuat makalah mengenai peranan virus. Itu untuk tugasnya. Dan untuk minggu depannya kita akan mempresentasikan hasil makalahnya. Itu aja mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Untuk mengakhiri kegiatan, Ibu akan minta lagi untuk Devin memimpin doa untuk menutup pembelajaran kita pada siang hari ini. Silahkan Devin. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Devin karena sudah mau pimpin doa. Sebelum Ibu akhiri, Ibu mau ucapkan dulu terima kasih untuk kalian semua. Ya, mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk
selalu mentaati protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak minimal 1 meter, terus membatasi mobilitas, menghindari kerumunan, dan berusaha untuk menghindari diri dari virus ya. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.